warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Iya pun. Bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen bisnis. Ya, sudah hadir di studio kita sepasang pebisnis. Mereka adalah owner dari Cogito. Ya, Cogito ini kerajinan kulit sapi. Samping kita ini abang yang kita yang ganteng, namanya Dharma Matrenggana. Yang kemudian ada Mbak Hilda Sylvia. Satunya apa tadi? Rini. Wah, panjang 3 nama. Diambil semua sama dia. Mbak Pia, sejak kapan sih fokus di kerajinan kulit? Awalnya sih dari 2017. Jadi 2017. Oh ya, udah lumayan lama ya? Iya, jadi waktu itu iseng. Sebenarnya itu awalnya dari dia. Jadi dia tuh hobi ya? Iya, dia tuh awalnya kebawa awalnya dia mau beli barang-barang kulit kata dia awal-awal itu. Cuma jadi hobi dengan aksesoris kulit awalnya. Terus iseng. Nah, kebetulan beli kulitnya? Iya. Enggak? Iya, beli kulitnya. Oh iya. Nah, itu kebetulan pas dia setelah libur tuh kan dia ada masa KKN. Jadi dia KKN pergi gitu. satu KKN 1 bulan. Jadi semua barang kayak kulit, mulai alat-alat itu semua taruh di rumah saya pas pertama kali mesen gitu, semuanya dikirim ke rumah. Nah, mesen cuman nggak dikerjain. Iya, dia soalnya KKN. dia KKN. Jadi saya hubungin dia, saya coba buat ya, kata saya kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, buat aja. Jadi awal coba buat itu bikin dompet. Itu dompetnya masih aneh banget bentuknya. Awalnya ya, biasa awal ya. Dan itu juga dulu karena bener-bener nggak tahu sama sekali, jadi fungsinya alat-alat itu cuma tahu beberapa doang. Jadi kalau setiap mau nanya, ini gunanya apa, nanya sama dia. Ini gunanya buat ini. Kalau nggak coba lihat di YouTube aja gimana, kata dia. Udah akhirnya gitu. Terus di sela-sela KKN ada libur berapa hari, dia coba pulang nyoba bikin juga di rumah saya. Udah gitu dia balik lagi KKN. Jadi kayak suka kulit ini kenapa Bang Dharma? Kok suka kulit? Kan banyak orang yang sebenarnya kulit ini hanya orang-orang spesial ya, klasik soalnya. Jarang orang yang suka dengan klasik. Hanya orang-orang tertentu yang menyukai klasik gitu. Sama kayak rock dengan lagu-lagu rocker, dengan lagu-lagu pasaran, lagu ini ya, lagu Melayu kalau pasarannya. Tapi rocker jarang nih, hanya orang-orang spesial yang suka lagu rocker gitu kan, orang tertentu. Nah, biasanya kulit gitu juga orang-orang rocker. Hubungan dengan itu. Nah, kok bisa suka menyukai dengan aksesoris kulit? Kayak mana ya? Keren sih dia. Ya, pasti kan kalau cowok pengen yang keren gitu. Terus kulit, kalau untuk kulit yang kayak gini, saya ngerasa barangnya lebih personal. Ya personal. Ada sih kulit yang diproduksi masif juga, yang diproduksi massal. Cuman barang yang dibuat dengan cara handmade di kulit itu lebih personal. Walaupun dia dibuat sama, tiap orang nggak bakal megang bahan sama, karena pada dasarnya sapi beda-beda porinya kan. Habis itu luka di tiap badan sapi itu beda-beda. Ya. Terus masa penggunaan pas kulit dipakai dia berkembang, develop patina. Kalau di logam anggaplah itu karatan. Ini lebih lama ya penggunaannya? Lebih lama, pasti lebih lama daripada sintetis. Pas si kulit itu nua, setiap orang itu punya karakter barang pakaian dia sendiri beda. Dari celana apa aja, misalnya dompet ya. Dia semakin tua semakin antik ya? Iya. Nah, dari celana apa yang dia pakai keseharian, misalkan dompet yang dia dikantongin di kantong belakangnya, dari celana apa yang dia pakai di tiap harinya, itu pun setiap orang beda. Jadi hasilnya warna itu, hasil si warna si kulitnya itu ya. Patina kalau di kulit nyebutnya, karatan kalau di besi anggap aja ya, tapi nggak semuanya karatan itu jelek. Dia jadi lebih tua, lebih kayak klasik. celana kalau semakin tua semakin robek, semakin belel bahasanya, semakin padding, keren kan. Gitu kan padding celana itu beda. Sama kayak fingerprint tangan kan, tiap orang beda. Tekukan tiap kaki beda. Nah, sama kurang lebih kayak gitu. Kulit juga itu yang buat menarik. Iya, itu yang buat, kalau saya sih personal itu yang buat menarik. Cuman ya ada yang suka karena mungkin elegan kan biasanya, kulit trendsetter atau gimana, nggak paham saya. Kalau saya sih itu ya awal menyukainya. Nah, kalau Mbak Pia menyukai atau karena ikut menyukai atau hanya karena bisnis nih?
lomang bisnis nih kan. Kalau suka sih enggak sih, gue lebih suka kosmetik kayaknya daripada kulit ya. Iya sih, kalau jujur saya maksudnya kalau untuk yang terlalu fanatik kayak dia sama kulit enggak sih. Kalau Iya. untuk barang, cuman kalau misalnya itu ya saya ngalir aja ngikut gitu. Iya. Mungkin karena saya ikut dia Lebih ke buat. peluang bisnis jadinya ya. Iya. 2017 mulainya isengnya menjadi bisnisnya. Kebetulan jadi waktu itu pas 2017 dia nawarin awalnya ke kawan-kawannya dulu. Dari awal udah Langsung sepaksa jadi bisnis. bukan jadi bisnis. Jadi- mau nggak mau itu harus jadi bisnis karena kami masih kuliah dan nggak punya uang. Oh gitu. Iya. Sebenarnya kami yang paksa itu jadi bisnis. Oh, gitu. Barang salah nih dibuat, jelek. Mau nggak mau. Kawan, sini beli lo produk gua. Ya begitu kalau kawan dipaksa kita. Oke. Biar kita bisa beli bahan lagi Gua nggak kan. pulang nih dari rumah lu kalau lu nggak beli. Jadi begitu loh. Iya. Ya kalau mau dibilang bisnis ya sebenarnya waktu itu cuman pengen ini barang jelek, gue harus buat yang lebih bagus lagi, tapi gue nggak Tapi punya gua harus duit. lakuin nih. Iya, biar Buat bisa beli bahan lagi. Iya, yang beli lebih bahan bagus. lagi. Gimana gua mau nerusin kalau Gua nggak ada dulu lah ke bahannya ya? kawan paksain mereka. Jadi masih ada sebenarnya Siapa barang-barang. korban-korban kawan itu? Masih ada banyak lah. Banyak ya? Kawan-kawan deket rumah, kawan Iya, kampus. Biasanya yang mula-mula itu yang ini loh. Ini wah, awalnya loh. Terus mereka ketawa-ketawa loh kalau datang sekarang bawain barang di Iya. orang. Enggak ditukar sama dia orang ini yang dulu loh. Boleh Ada. tukar. Ada sih, ada beberapa. Ada beberapa yang kita recycle. Saya juga sedih loh. Iya, Saya juga tukar sedih. kan. Kok kayak gini buat Iya, dulu. kayaknya Iya. udah tuker aja sama yang baru. Kayaknya yang kemarin kayak bener-bener nggak layak nih. Iya, tapi memang itu awalnya bagus kayak sama kayak cowok Ekam loh. Dulu kita buat video awal-awalnya ya Allah pas ngeliat ini norak banget sih, ya kan? Dalam editingnya masih hancur banget lah pertama-tama. Cuman menurut tadinya mau dihapus, cuman berpikir lagi tidak ada yang ini kalau tidak akan ada yang Iya. sekarang kalau bukan dari yang Iya, ini benar. gitu. Jadi dipertahankan itu namanya proses. Sebelumnya hanya kulit sapi kah yang kita Kebo kami pakai, ular kebo. sempat pakai, cuman karena kemarin dapet yang jelek kami nggak terusin. Oh, ya. Tapi mungkin kalau misalkan ada yang mau pesen, ya kami ambilin. ambil ya? Oh gitu. Bahannya ada. kami buat. Tapi selama ini kulit apa aja yang sudah diproduksi? Kebo sama sapi sama kambing yang pastinya prioritas yang kami buat Prioritasnya. terus. Sudah pernah buaya gitu? Buaya kami belum coba. Buaya-buaya darat itu enggak? Ada perbedaan nggak sih kulit-kulit ini ragamnya? Banyak. Banyak ya. Jadi Banyak seperti apa banget. itu? Ada mungkin ada penjelasan sedikit ragamnya yang membedakan mungkin. Dari cara dia disamak ya, cara dia diproses. Dari sapi yang mati diambil nih kulitnya masih mentah. Heeh. Itu aja udah Dalam pemrosesannya yang membuat berbeda. Itu aja udah misah-misah lagi prosesnya. Dari awal ada yang prosesnya pakai bahan kimia, ada yang natural. Heeh. Yang kimia biasanya orang bilang chrome tennet karena dia pakai garam kromium. Habis itu ada yang natural pakai getah-getah atau pakai ya banyak lah bahan-bahan alami lainnya. Orang biasanya nyebut vegetable tennet atau apa ya bahasa Indonesia Bahasa ya. Indonesia, itulah pokoknya. Itulah ya vegetable tennet. Itu yang natural. Nah, terus udah selesai dari dua fase itu kulitnya mau diapain lagi sebenarnya masih banyak lagi. Ada yang dia ditambahin minyak, ada yang dia ditambahin lilin, ada yang dia direndam lah Itu ya. dalam pemrosesan pengeringan ya? Enggak, saat- direndam lagi sebelum saat dikeringin. sebelum jadi apa namanya Lembaran. sapi lembaran itu. Ah. Oh gitu, masih panjang prosesnya. Masih itu panjang. ya. Nah, itu macam-macam. Kalau misalnya teknis macam-macam beda-beda. Tiap tannery, tiap penyamak itu punya cara beda-beda pasti kan. Kami juga nggak paham cara-cara Iya. tiap penyamak kayak mana ya. Intinya ada yang dililinin sama dia itu. Dia jadi kayak jenis yang dikasih minyak habis itu ditarik dia biasanya pull up gitu yang punya kadar lilin tinggi. Ada yang namanya crazy horse yang edar di pasar. Namanya crazy horse tapi tetap kulit sapi itu. Banyak lah macam-macam. Ada yang punya nama sendiri di ya tannery, punya signatur lah gitu kulit yang mereka ciptain dengan racikan khusus. Misalnya kalau di US ada Horwin, dia punya Chrome Excel. Ada perbedaan harga nggak itu dalam tiap lembaran dia dari Iya. tiap Jauh, ragamnya? sebenarnya Yang range harga paling itu. mahal bedanya gimana? Apakah yang manual apa tadi yang Itu lebih proses. alami itu? Yang enggak kan kayak batik nih ya ada. Oh, iya. Itu ada perbedaan nih. Kalau batik kan sintetis dia lebih murah daripada yang alami. Kayak misalnya Yang alami jengkol lebih tuh. mahal. Lebih mahal ya. Alami lebih mahal.
yang chrome juga ada yang mahal, tapi biasanya yang mahal chrome itu dia retouch di samak 2 kali, udah dialami, di chrome lagi, dialami lagi kalau nggak salah, lupa saya. Pokoknya itu buat ngejar 2 kelebihan dari 2 samakan ini. Nah, yang jelas yang alami yang lebih mahal. Tapi kalau masalah range harga kulit, ya sebenarnya tergantung dari si penyamak. Ada yang penyamak tenar lah ibaratnya. Tren ini ya, merek ibaratnya ya. Iya. Sesuai namanya kayak ini lukisan si bla Iya, gitu ya. benar. Oh, gitu. Penyamak yang terkenal ya produknya pasti udah bagus Pasti kan. pasti tapi mahal gitu. Harganya juga mahal. Oh. Ada yang bagus juga, murah juga ada. Oh, gitu. Cuman ya biasanya kalau udah terkenal ya mahal sih dia biasa ya. Kayak ini ya, kalau empu ya, kalau empunya dalam pembuatan keris tuh empunya Iya. udah tenar mah, Benar. wah mahal gitu kan. Kalau empu biasa ya. Iya. Nah, kalau saya lihat di sini nih di apa ada 4 ya. Ada 4 jenis nih ya. Tapi saya melihatnya ada 3 yang beda ya. Iya, Iya. jenis kulit Nah, beda. ini apa nih? Ada pembedanya nih dari kulitnya. Nah, Ini kulit 2. apa aja nih? Ini kulit kebo. Ya, Ya, ini karena hitam kok kebo. kulit itu semua warna aslinya Oh, pas sudah jadi krim putih krim ke putih. krim Oh, gitu. gitu. Aslinya Semua krim. kulit yang bukan warna itu dicat. Oh, iya. Walaupun Oh, sapinya hitam. Oh gitu, Bulunya. bulunya. Oh iya, saya nggak tahu. Saya belum pegang-pegang si bu kebo. Terus, jadi awalnya krim ya? Awalnya. Krim. Kulit kita ini untuk pewarnaan rata-rata Enggak. 2 kulit ini ya? Atau ada lebih lagi? Pewarnaan ada yang si pengrajin yang ngewarnain, tapi rata-rata pengrajin ngewarnainnya itu disemprot atau di brush off dari itu, atau yang direndam jarang, karena kan kalau ngerendam dia harus catnya sedrum tuh. Kita kan punya kulit nggak banyak, biasanya itu penyamak yang ngerendam warnanya ya. Oh gitu. Jadi Drum kita dye. posisi kita beli ya. Posisi kita beli. Ini kan kalau ini guys, mereka ini membuat ya. Semua ini dibuat oleh Iya. kakak-kakak ini. Jadi yang kita beli itu adalah produk Kulit lembaran lembaran. sapinya. Iya, Iya. lembaran sapinya yang udah diproses. Per meter atau apa nih harga Kalau kulit itu dijual di satuannya per kaki, per feet. per kaki? Oh, Satuan kaki hitungan per feet, kaki. 30 cm lah internasional lagi. Heeh. Nah, terus kita belinya bukan kita mau beli berapa, tapi mereka ada Adanya berapa berapa, dikali kita. harga. Nah, kita yang beli. Gimana nih? Agak ini. Mereka ada berapa dikali harga, gimana maksudnya? Kan sapi random tuh gedenya. Nah, misalnya lebar Oh sapinya gitu. 16 feet. Oh, mereka adanya berapa ya? Ya Iya. namanya pilihan ya. Ada sapi kecil, Ah, ada sapi benar. besar. Ah. Ya kan, sapinya kan nggak bisa ini. Nggak bisa lu disesuaiin. ukuran berapa nanti ini enggak ya? Nah, ya kira-kira kayak Mereka gitu. ada berapa? Di mana sih itu? Ada di Lampung atau di luar Lampung kita? Di Lampung saya nggak tahu ya, tapi kalau sampai sekarang belum ada, saya belum ketemu. Oh, Biasa saya ambil beli- di luar Lampung ya? ambil di luar Lampung, di Bandung, di Sinar Kulit itu ada. Tapi itu juga toko, dia banyak barang di situ impor. Ada juga barang lokal di situ. Ya sama sih, kurang lebih kayak tekstil. Ada dia. beda tah impor harganya? Apa tergantung yang tadi ada penyamak? Penyamaknya tergantung penyamak. Cuman masalahnya ya kayak bahan kayak Bahannya barang sama nggak sih sebenarnya? sama-sama sapi. Cuma penyamaknya itu yang menjadi cara mahal. nyamak. Oh, cara nyamak itu yang banyak. bikin dia mahal. Oh, Kayak gitu. akhirnya kulit juga kayak barang pada umumnya, barang Kickers contoh ya. iya, Kickers itu nggak bisa digeneralisir sih, tapi iya itu sebenarnya jadi memang mahal produk karena impor penyamaknya atau produknya juga itu? produknya Produknya. karena Iya. Oh iya. Kita sudah punya nama. Punya nama sama kayak Samsung dengan Xiaomi gitu ya. Iya iya iya. Kita kembali ke bisnisnya nih sama Bepian nih. Nah, biasanya kalau otak bisnis di perempuan. Enggak juga. Dau. Enggak juga ya. Iya. Nah, pertama kali isengnya apa yang dibuat? Dompet. Dompet. Iya. Dompet. Dompet. Nah, dalam pembuatan ini kan tadinya si Bang Dharma yang tahu ya. Ya kan ini iseng nih. Pegang apa aja selain lembaran daun sapi, lembaran kulit sapi. Saat mau buat dompet itu. Jadi setelah nonton YouTube itu ada namanya kayak garpu buat pemborong. Nah, ini
Ini kan dia dibolongin dulu nih. Kayak orang ngestol itu ya. Iya. Kalau sol satu-satu, kalau yang Satu. 6 matanya. Dia garpu Rata-rata. matanya Oh gitu. Jadi ngebolongin ini dulu ya. Iya, pertama ya di pola lah kayak biasa kita pola. pola dulu kalau kayak mau orang mau bikin baju kan Ini pasti ada guntingnya pakai polanya. gunting apa ini? Kayaknya berapa? Pakai Nggak cutter. kuat nih gunting. Pakai cutter, iya gunting kalau mau. Makanya ini kayaknya bisa yang ada ini lecet-lecet luka-luka. Iya, pakai Tangan kita cutter. pakai Jadi, cutter motongnya. jadi kalau itu jadi penggaris ya. kita pola pakai penggaris, ya pakai pensil, kita gambar udah jadi polanya baru kita potong pakai cutter. Habis itu setelah itu ya kita sesuaiin aja bentuknya. Kayak ini kan kalau lancip banget aneh nih kayak gini nih kalau lancip kan. Jadi makanya kita lengkung yang ujung-ujungnya. Oh gitu. Gitu lem pertama itu pakai ibon biasanya kita Oh, iya, kalau pakai ibon. ngelemnya. Oh, ibon dulu Atau ya. ada lem putih. Atau ada Ada lem lem putih putih, ya. lebih bersih sebenarnya lebih bersih pakai lem putih Karena sih. kalau ngejar cepet sih ibon. Iya ngejar cepet karena di gitu. sini banyak Tapi jualnya lem putih itu kan. nggak lebih erat kayaknya ya. Lem putihnya itu. Ibon sih kayaknya. Ibon lebih masih Sama sih masih kalau ibon tuh cuma lah ya. kayaknya Iya. lamaan lem putih sih. Ya kalau Mungkin tergantung pengalaman merek saya, kali ya. Tergantung merek juga kayaknya. Mungkin kalau yang bagus kan di sini jarang tuh jualnya. Jadi cari yang banyak jualnya jadi beli pakai ibon aja lah. Iya. Dan memang guys persoalan begini saya rasa kalau jahit itu semua orang bisa ya dengan yang penting rapi. Iya. Waktu ngelem guys takut cecer-cecer bekas jelek ya jadinya ya kan lem kan nggak susah untuk ngelopekinnya terus ini rapi banget tuh guys tuh. Ini bukan muji depan orangnya loh, tapi memang benar. Biasanya kalau dia pakai lem atau ini mana yang pakai lem ini juga pakai lem semua. enggak gitu. Yang ini enggak. Ini? Kebetulan yang gantungan Kancingnya kunci kan enggak kunci. pakai. Ini Ini pakai yang ini pakai lem banyak ya? lemnya. Nah, Karena kita cross check. Pakai lem. Aduh. Tas. Tuh guys, nggak ada tuh kelihatan lemnya. Jadi ini sudah profesional guys. Ya karena 18, 19, 20, 21, udah 4 tahun. Lem udah di mana aja tuh? Udah kena. Bukan lem tasnya. Lem udah di mana-mana nih. baju biasanya ya kan Iya. celana biasanya. Lem bisa dihapus Pernah luka. ini? Luka yang kalau yang berbekas. Luka itu kalau- kenapa? Pisau. Cutter. Macam-macam. Selain sih. selain pisau. Beveler saya paling dalam. Apa tuh beveler? Alat buat Ini nyudut. alat buat nyudut ini kan biasanya itu Yang garpu dia, itu? bukan dia Nah, bentuknya jadi kayak kan mana ya, biar kayak nggak pisau kan biasanya Kayak kotak mana? 90 derajat banget tuh sudut kulit. lancip banget kayak Harus biar gitu dibuat kan. ngelengkung. Itu di beveler di Pinggirnya, sudut. nah pinggirnya jadi dialusin kayak agak ngelengkung gini kan biasanya kalau itu dia lipetan tuh kan sudut lancip itu kan kalau abis kita selesai motong itu, nah jadi biar dia agak Ibaratnya apa sih? dialusin apa lah. kalau di bangunan itu apa Amplas. namanya? Amplas. Iya. Ya. Itu yang buat tajamnya itu bentuk besi ya. Itu Iya, ada ada besi kayak dua kayak mata gini. kayak mata pisau gitu. Nah jadi dipakainya kan kayak nih misalnya pinggir gini kayak diseret gitu. Nah kebetulan kemarin tangannya gini, pisaunya loncat kena tangan kayak gini. Masih ingat rumah pisaunya enggak? Kita datengin aja. Enggak ya. Oh ya, nah itu guys ya. Jadi saya belum tanya harga, tapi kenapa homemade menjadi mahal adalah karena pengerjaannya, prosesnya itu sangat sulit ya. Lihat aja luka, ya kan? Sedih loh, ya kan? Mana lukanya? Enggak. Lukanya belum yang karena kena lem tuh makannya enak. Selain dompet apa aja yang udah dibuat? Dompet, clutch bag, strap. Dompetnya dompet itu ya, ini juga ya. Iya. Apa namanya dompet laki itu? Dompet Dompet, laki. Dompet laki nggak duit, bawa ya? dompet duit. Kalau ini kan lebih ke tas ya, Iya. Iya. tas Tas ya, tangan. tas tangan ya. Dompet ya. Apa aja sih? Selain itu dompet, jam ya, tali jam. oh ya tali jam itu Kalau yang Ini? pasti kami buat itu ya kayak dompet, tali jam, tempat STNK, gantungan tempat kunci. STNK. Cuman ya kadang ada beberapa yang mesen kayak tas gede, itu Tas ada gede. barang-barang Pernah? lain. Pernah tas gede. Ada. Ukuran berapa itu? Ukuran laptop berapa belas Oh, ukuran ini laptop. lupa. 36 Postman. ya kalau nggak salah 36 kali berapa senti gitu hasil Postman jadinya. standar biasa gede gitu. Untuk laptop itu ya. Tapi Terus kami buat kayak gitu cuman kalau ada yang mesen. kalau yang Ah. by order ya. Terus apa aja? Agi. Selain Strap itu. jam. Apa strap jam? Tali jam. jam. Oh, ini, tali jam ini. Nah, itu yang paling rutin sih sebenarnya. Oh gitu. Terus apa lagi? Habis itu Strap masker karena kan kemarin gara-gara pandemi Itu enggak uapnya Strap. makin bukan dia talinya. Talinya. Oh talinya, ya. Oh, ini Talinya. kan kulit makin ini. Enggak. Talinya aja jadi karena kemarin pandemi coba bikin tali masker gitu kata mereka ya udah kita coba bikin. Lumayan ya kemarin untuk masker. Lumayan dari tali Nah untuk masker. Ya. varian harga nih,
Varian harga. Kalau yang paling murah berapa? 35.000. 35.000 dalam bentuk kunci. Ini Gantungan kunci. gantungan kunci. Kalau ini Itu mulai dari 120.000. 120.000. Sampai 200. Kalau STNK 120.000. ini muat STNK segini. dilipat. Oh dilipat. Oh Sebenarnya iya. kami dulu buat yang gede karena kegedean rasanya kami buat yang kecil. Rasanya? Perasaan. Oh ada. perasaan, oh sukanya baper ya, baperan deh, ya kan? Oh gitu, ya ini ke motor ya kalau kayak gini ya, Nah, lebih ke motor ya. Kalau mobil kayaknya lebih besar lagi nggak? Iya, Ada yang lipat ada yang tiga. lipat tiga. Ada yang Kadang kami lipat juga buat yang tiga. lipat tiga. Kalau lipat tiga berapa? Ini berapa? 140 biasanya. 140 ya? Ini 120. jadi kalau SNK dari 120 sampai 140-an. Kalau yang gantungan kunci kayak gini 35.000. Tapi banyak kami kasih bonus sih kalau orang beli ikat pinggang, beli beli barang-barang Itu kalau kamu mau gede. banyak ya. Ini kalau hitungan satuan deh. Nanti kan kalau paketan lebih banyak tuh. Apalagi ngeborong ya. Atau apalagi kalau satu kulit katanya ini dibuat berapa gitu kan di sini ya. Enggak. Oke, ini tadi berapa? 120 sampai 200.000. 200 ribuan. Itu apa yang membedakannya? Ukuran, Bahan. panjang. Enggak, kalau ukuran Besar? enggak bahan. Bahan. Oh bahannya, oh ya ininya tadi ya. Nah kalau dompet ini nih, dompet duit. Dompet Dari 300.000 sampai 480.000. Oh gitu. Paling tinggi? Ada yang 700 pakai bahan yang beda. Oh ya, tergantung bahan tadi ya. Nah kalau tas-tas begini yang ukuran-ukuran seperti ini, Ya paling dari 400 sampai 600. 400 sampai 600. Nah yang besar tadi, Karena kami cuma buat beberapa, paling itu harga satuan. satuan 1.3. ya. Pernah buat sepatu nggak, sendal gitu? Susah, kami belum bisa. Belum Nggak bisa sanggup kalau ya? bikin Belum sepatu. sanggup ya? Mungkin kalau Kami kemarin mau buat pas bikin lebaran. sendal. Coba lo. Udah beli ngalahin hot kickers. soalnya. Cuman Ngalahin kickers. Bener loh, siapa tahu. nah, itu sebenarnya yang gimana ya, banyak yang miss sama pemahaman produk yang dibuat massal sama yang dibuat satuan, Mbak. Iya, padahal manual itu lebih mahal. Kenapa? Dia proses loh. Iya. Kalau kickers itu kan pabrikan. Iya. Iya. Iya kan? Tapi lumayan harganya. Iya, karena dia sudah itu tadi, dia Sudah sudah, ada nama. ya Iya. kan namanya. Pemasarannya udah sampai mana selama bertahun-tahun ini? 18, 19, 20, 21, 4 tahun tuh. Udah sampai mana aja nih Paling pemasaran jauh kita? ke Riau apa kemana sih kalau Lupa Sumatera? saya. Pokoknya paling kalau yang jauh itu pasti dia pesanannya kayak di Tokopedia. Ada juga sih beberapa di Instagram. E-commerce. Yang di Instagram yang mesen ke akun kami juga dari luar kota. Cuman yang jelas di paling banyak Jawa. Pulang antar kemana? Paling jauh? Antar. Ya JNE misalnya kan, atau kalau itu Shopee atau Tokopedia kan pakai Yang paling kami inget sih kalau nggak salah Riau, karena ongkosnya Riau, sama ya? barangnya hampir sama. mahal. Oh, Sama. Enggak, waktu itu Dia cuma pernah beli apa gitu. tali masker. Iya, tali masker. Tali masker. Cuma beli harga sama dengan harga Hampir. pengirimnya kan? malah kayaknya lebih mahal itu ongkir ya, sempet saya Oh, tanya. kalau itu nggak beda ya? Mahal arah Sumatera ongkir Arah daripada Sumatera Jawa. dibanding ke Jawa. Jadi waktu itu dia pesan satu karena kan harga tali masker itu cuma 40.000. Ongkirnya tuh kalau nggak salah hampir 50 atau 60 itu. Saya gitu. chat di itunya di Kita Shopee-nya. pakai apa itu? Shopee. Bukan, ininya pakai apa? kita? Ada JNE, JNE, JNT. itu nggak per kilo ya? Dia Per kilo. pengirim. Per kilo, cuman kan nggak Apa ya, tahu. kalau Kalau Jangan Sumatera jadi. itu lebih tinggi. Iya. Biasanya kan kalau nggak salah ya, Oh, karena barang 19.000. dikit yang dikirim ke sana. Oh gitu. Terus dia darat. Oh, sesuai dengan lokasi artinya. Iya, Iya. sesuai dengan lokasi. Sebenarnya kalau untuk berat Kadang di Jawa juga kalau yang sih. susah dijangkau agak mahal dia. Agak mahal. Oh begitu. Iya iya. Ya. Dari Lampung malah ke Kota Bumi lebih mahal. Jadi kayak tukang JNE gitu. Iya. Tapi ini dari abang JNE-nya saya dikasih tahu. Iya, dengan- Iya. Oh begitu, benar. Iya iya iya. Oh artinya begitu. Kalau ada juga yang per volume. Kalau Iya, yang itu ya kalau kan? yang besar. Kalau dia lebar. biasanya. Per volume. Jadi bukan hanya per kilo. Oh iya iya iya. Ada karantina nggak kita waktu masa pandemi ini? Enggak ya? Enggak. Kan kalau makanan tuh kirim makanan kita ada karantina nih. Enggak sih, enggak pernah kalau di pengiriman. Oh nggak ada Karena ya? dia barang biasa kan. bentuk ini ya. Oh, tapi kami sempat kena Malah cerita kita sakit. bukan yang sakit Oh. yang pas kita jadi waktu itu sempat dapat Ikut pesanan mereka loh. dapat pesanan waktu itu borongan, lumayan dapat borongan dompet, jadi kita mesen bahan itu ke pending. Iya, Oh. karena karantina tadi. jadi kita yang kena dampaknya. kenapa? Karena pabrik dia enggak produksi. Bukan Kim. nggak ikan nggak ada pengiriman waktu itu Iya, yang karena- ditutup. Jadi Jadi ditutup. diselesaikan itu belakang layar lah. Jadi Iya waktu memang itu benar ada karantina. Pengiriman, iya, Oh, ada. pengiriman ditutup. Kalau kami mesen bahannya ya ketunda. Akhirnya kami bilang sama yang pembelinya, maaf Pak, ini apa sih namanya,
Iya. barangnya ketunda nyampe Tunda. sini. Memang Karena ada. awal-awal pandemi Awal banget pandemi waktu itu ada sekitar 1 mingguan ditahan dulu gitu. Pemasarannya itu kan sudah sampai Riau nih. Itu yang seingat mereka ya. Mungkin ada yang lebih jauh lagi atau memang Oh, waktu itu ada yang Aceh, tapi Tuh, karena kan baru ingat ya. karena ongkirnya 100.000. Paling banyak sih. Oh nggak jadi. Nggak jadi karena dia mesen barang juga yang harga 100.000. Jadi Oh, pokoknya jadi- kalau ongkirnya mahal pasti kami tanya dulu gimana. benar, gitu. Dia harganya segini, ongkirnya segini. Jadi kami Oh. tanya ulang dulu daripada nanti dia nyesel kan ongkirnya mahal banget gitu. Peminatnya sudah lumayan jauh, bukan hanya di Lampung. Lewat apa saja pemasaran kita? Instagram, Instagram, Tokopedia, Tokopedia, Shopee, ya e-commerce lainnya. e-commerce lainnya ya semua ya. Bukalapak gitu. Wah ini udah mahasiswa biasanya lulusan ini biasanya tahu itu ini ya digitalisasi ya. Memang saatnya kalau dikenal kalau hanya dari by phone atau by teman itu susah Susah, jangkauannya. iya, benar. Digitalisasi ini membuat kita lebih maju. Apa namanya? Kalau WS bisnisnya ada? Nomornya 089964361596. Bisa juga ke Instagramnya di @kogitoleathercraft. Ya, Instagram. Ini Facebook ada? Ke Facebook kita nggak pakai. Twitter? Nggak pakai. Nah, Twitter nggak pakai. YouTube kita pakai ini nggak? Nggak. Nggak ada tutorial gitu nggak? Mbaknya? Si saya di Tokopedia, Shopee namanya sama, Tetap Kogito ya, Leathercraft gitu. juga. Oh ya gitu. Nah jadi sahabat Cawekam, kamu yang kepo dengan produk-produknya dari Cogito, dari Bang Dharma dan Mbak Pia, hasil-hasil guratan tangannya, ya kan? Kamu bisa kepo langsung ke Cogito Leather Craft. Craft. Nah, nanti di WA bisnisnya kita tulis di deskripsi ya, guys ya. Ini rapi-rapi loh. Nggak nyesal kamu kalau pesan rapih, guys. Nggak ada. Ini lem juga kan ya? Tuh, Ini nggak. lem. Nggak ada Desain. tuh ininya apa namanya bekas-bekas lemnya walaupun iPhone. Saya ingat benar kalau saya ngelem iPhone belepotan kemana-mana. Ini nggak ada tuh. Di pinggir-pinggirnya juga nggak kelihatan tuh. Wah, keren Mbak Pia ini. Iseng loh, iseng yang menghasilkan, hebat. Cogito itu dari apa sih? Nama. Katanya. Namanya itu kok bisa Cogito? Kenapa Karena- nggak Piago atau Darmato? Kenapa pakai nama Cogito? Karena capek mikir waktu itu. Oh, Capek mikirin nama. Bingung Kogito itu ngasih artinya nama. mikir. Oh, dari bahasa? Yunani. Oh gitu, capek mikir. Oh iya. Sebenarnya sih kalau dia ya mungkin banyak mereka yang tahu kalau Cogito itu diambil dari Cogito ergo sum-nya si René Descartes kan. Apa tuh? Dia filsuf eksistensialisme. Iya. Kedalaman sih kalau ngebahas René. ini lulusan apa? Filsafat bukan? Saya pemerintahan. Oh, pemerintahan. Kenapa suka filsafat? Enggak juga. Belajar. Oh, belajar saja. Belajar. Oh, belajar aja. Oh iya. Apa pernah di organisasi? Tidak. Iya di organisasi ya. Menyukai Belajarnya sedih beda. banget Soalnya aja sih. enggak biasanya orang yang menyukai filsafat itu tidak tiba-tiba. Iya. Iya. Tidak tiba-tiba. Ya. Saya juga nggak paham awalnya. Tahu-tahu Begitulah suka ceritanya aja. ya. Iya, Begitulah iya. ceritanya panjang. Oke. Ya. Tapi enggak lah, enggak sedalam itu nama Iya. Cogito. Lebih simpel lagi karena saya cuman capek mikirin apa sih nama yang bagus untuk dikasih ke kulit ini. Capek akhirnya mikir terus gitu saya. Oh iya kasih nama mikir aja udah. Mikir aja. Mikir Cogito aja udah. Untung gak kayak EGP gitu kan. Emang gue pikirin kan leather. Kira-kira kayak Iya. gitu lah. Ya memang kalau Bang Dharma ini dari bibit ya. Bibitnya sudah dari bahasa aja nama sudah Sanskerta. Ya wajar saja dan akhirnya produknya juga produk-produk elegan yang klasik-klasik. Kapan nikah? Kapan nikah? Lebih ke Cogito aja. Itu kayak mana ke depannya. Ya kan lo siapa tahu ya. Perempuan itu jangan diinin loh. Haram loh. Coba. Dia mesti nikah, Bisa mesti- diramal nggak? Diramal sih. Bisa diramar sekarang nggak? Musim maharin mesin jahit nggak mau kan. Oh gitu. Ya juga. Ini mesin jahit ya ini kulit. Mahal lembaran kulitnya dari mesin jahitnya ya kan. Mahal mesin jahit. Mesin jahit apa nih? Mesin jahit kulit. Mesin Oh, jahit itu mahal kulit. ya? Iya, dia Ada lebih yang mahal. 11, ada yang 20. Oh gitu. Nggak. Murah lah. Enak aja ya. Kata saya tambahin nama yang kita simpen itu. Emang berapa? Nama banyak. Emang banyak. Pantas dia belum mau. Oke, kok kebongkar ya kayaknya ya. Soalnya ini benar-benar calon apa namanya partnership yang keren ya. Dari menyukai hal yang sama, bisnisnya sama, dan apa namanya tabungannya bersama jadi satu. Iya kan jadi satu. Dia yang dibongkar sini dong. Udah berapa?
harapannya apa? Di split, usahanya dibelah. Maksudnya dibelah gimana? Mau dibelah? Bukan. Nggak tahu juga nanti kalau satu dia ngurus satu Nggak tahu, saya. nggak. Oh, tak Dia kirain- tetap produksi kulit. Tapi yang satu massal, yang satu ya Tetap, di handmade by satuan. order. By order. Oh, by order. Ini dibelah dalam arti apa tadi? Jadi itu dibelah. Oh, Kulit gitu. itu kalau saya ya ngelihatnya, barang kulit walaupun dia sama-sama kulit itu ada yang handmade, ada yang Ada produksi yang massal yang dibuat produksi mesin. massal. Nah, Iya dua sih. barang itu Beda. bener jelas-jelas beda. Tapi pasti mahal yang ini ya? Iya, yang manual ya? handmade, Handmade yang ya. manual. Oke, Iya. mau kita bagi. Nah, makanya jadi saya pengennya ada yang massal, ada yang handmade. Yang dibuat handmade massal, terus yang massal itu jalan, ya kalau bisa dia udah jalan, udah sistematis lah. Habis itu saya cuman ngurus yang handmade. Handmade, Jadi saya jadi ngerjain yang orderan bayar. seminggu cuman 2 atau 3. Oh, gitu. Ngerjainnya yang Jadi bisa yang saya dilepas. mau aja gitu. Oh, gitu. Bisa Saya lepas dilepas. yang untuk produksi massal, yang Iya. apa yang bahasanya quantity over quality lah. Iya. Oh. Yang kebalikannya baru saya pegang personal. Oh, begitu. Jadi dua manajemen yang berbeda ya. Karena sebenarnya nentuin barang apa yang mau konsumen buat sama saya buatnya itu sama lamanya, Mbak. Oh gitu. Mikir, oh ya. Kadang mereka tuh gitu tadi ya namanya ya. Ya kadang saya nanya benang warna apa aja, balas jam 3, jam 5 mereka apa Iya, iya, kirim jam 3, jam 5 dia orang baru tahu mau pakai benang apa gitu. Oh iya, oh pantes. Capek mikir ya. Mikirnya lama. Iya. Udah selain handmade-nya ya mikirnya juga itu yang bikin Iya. lama ya, bikin mahal juga mikirnya itu. Kalau yang Mas produce kan harga harga diturunin. Turunin. Habis itu Barang produksi kayak dibanyakin, gitu-gitu barang aja, kan. ya sama tetap tapi dia diproduksi massal, dijualnya ya kita jago-jago marketing aja. Oh Udah iya. produksi banyak-banyak, pasarin. Dari 4 tahun ini. Setiap bulan sudah ada margin ketahuan belum? Atau paling besar gimana nih? Pas dekat lebaran pastinya kalau Pas paling dekat besar. lebaran ya. Pasti. Sudah pernah sampai berapa? Kan ini udah 4 tahun lebaran nih, 4 kali lebaran nih kayaknya. 3 tahun lah, 3 tahun lebaran. Ada siapa tahu menjanjikan untuk kawan-kawan juga. Mungkin ini kalau Saya mah untuk terima makan rokok aja. kan. Aduh, murah sekali dia. Oke. gajinya setiap hari itu aja. Aduh, cocok nih. Udah Berapa ya? selipin. Mungkin kalau untuk hitungan kotornya sebulan itu mungkin 5 atau 6 masuk. Ya, bulan biasa. Bulan biasa. Iya, sahabat cowok Ekam itu suatu hal yang menjanjikan tuh kita bicara dengan kulit. Tapi itu tadi bisa mulai dari awal-awalnya yang jelek-jelek, tapi tetap tuh hasilnya tuh tadi kan bisa menikah mereka. Tabungan kita berapa teman? tiap bulan nanya kan udah 5 kan. Iya, produksi kita di mana nih? Di Perumnas Beringin Raya. Jadi kawan-kawan bisa ya kalau misalnya Bisa, pengen semua. lihat, Mau pengen ke sana. apa lembaran-lembarannya langsung Iya, lihat bisa, gitu bisa. ya. Jalan Asam Blok Beringin A Raya. nomor 14. Ya, Di nanti pojok. ada ini ya tulisannya ya, ada ini ya. Belum. Segitu Belum, ya. cuman Kalau- kelihatan sih tempatnya tempat produksi Oh. kulit gitu. Beda nggak kayak rumah soalnya. Iya, dia lebih kayak apa ya? Kayak kalau tempat kios itu apa namanya kalau yang untuk jok motor gitu model-model kayak gitu nggak? Enggak sih, mungkin Yang kalau membedakannya apa antara rumah-rumah yang lain biasanya Oh, ya. ketutup pintunya itu jadi kayak Jadinya sama pintu kaca rumah saya ada 2 semua kayaknya. gitu. kelihatan. Jadi gitu. Rumah saya aslinya madep Madep sini sana. misalnya. Tempat Oh. saya kerja itu Madep madep sana. sana. Oh iya. Pokoknya paham kalau kalau ngelihat itu dari maksudnya. keunikannya itu pokoknya rumah yang paling unik lah. Unik dengan aneh hampir beda loh. Hampir sama kok, hampir beda, hampir sama. Iya, sahabat cowok Ekam Lovers nih. Hari ini kan banyak yang terpuruk ya karena pandemi. Nah, ini kan suatu hal yang menjanjikan. Buka reseller nggak sih kita? sebenarnya kalau untuk itu kalau apa gimana ya? Gimana ya, kami tuh terakhir kalau masalah reseller, kami tuh terakhir karena ada yang minta Mm-mm. buat reseller. Jadi waktu itu orang itu dia buka toko baju kalau nggak salah. Mm-mm. Nah dia pengen jual juga produknya dia pengen punya produk dompet. Mm-mm. Nah dia mesen lah di kami. Karena kan kalau mau jadi reseller nyesuaiin gap harga dulu kan kita. Nah kalau dia akhirnya dia buat brand sendiri tuh. Oh, jadi diperbolehkan brandnya. Iya, tapi dengan minimal order yang quantity buat, kan. target ada ini ya, ada ketentuan yang berlaku Iya. ya. Iya benar. Jadi dari Bang Cogito yang buat, tapi brandnya mereka Iya. boleh Iya, itu. boleh. Oh, nah itu guys, kalau apa nama ini peluang ya, peluang tuh sahabat-sahabat cewek kan bahwa Cogito juga membuka peluang, tapi punya ketentuan yang berlaku. Beli satu minta brand, ya kan? Buat stemnya nggak masuk. Iya. Capek agak mahal. Iya, artinya bisa menjanjikan.
bisa menjadi peluang untuk sahabat cewek kaum lovers yang lagi nangis di pojokan gara-gara pandemi. Iya, banyak loh sekarang. Ada yang bangkrut ya kan. Sedih lah pokoknya. Nah, selain bisnis yang sudah menjanjikan ini, apakah masih ada harapan-harapan misalnya mau punya outlet sendiri? Pasti Ya, kalau apa nih? itu. Apa nih harapan kita? Apa mau nikah secepatnya? Itu nggak beda ya. Apa nih harapan kita yang lebih yang belum tercapai sampai hari ini? Saya sih pengen koleksi kulit bagus semuanya. Nah, kalau dia Kayak Mau mana? koleksi semua kulit ya? Iya, Enggak, lebih ke yang bagus-bagus. bahan. Iya, yang yang bagusnya. apa yang ingin dikoleksi selain sapi kebo? Ada? Bukan sapi, dia tetap Kulit. sapi juga. Oh, yang yang tadi nyamaknya yang beda. nyamaknya Oh, ingin yang beda. itu. yang bagus. Anggaplah kalau orang punya motor dia pengen punya Honda yang Oh, mahal, ya, gitu, habis iya, iya, itu. iya. Oh, punya iya. Vespa gitu-gitu. Ya kalau saya kan kadang-kadang kalau saya suka kulit saya milih bukan semua kulit mau saya koleksi gitu. Iya. Kalau model saya itu. Iya, kira-kira kayak gitu. Oh, Pengen semua kulit tuh dikoleksi. Saya mau koleksi kan. Nanti dindingnya bukan lagi dindingnya bukan lagi ini Nggak masuk, Mbak, mending dicat. Udah kulit Rugi. semua. Kok ngeri ya sini. Terima kasih Bang Dharma, Mbak Pia sudah mau berbagi informasi tentang Cogito leather craft-nya. Semoga usahanya semakin lancar, maju, sukses, dan yang pastinya mendapatkan berkah Amin. dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya robbal amin. Saya Novelia Yulisin Sanggem bersama via Dharma. dari Cogito Leather Craft pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.